Halo sobat, jumpa lagi di Selik Radio, tempatnya berbagi cerita dan karya tulis disiarkan. Baik sobat Selik Radio, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita fiktif bertemakan horor yang tentunya hasil requestan dari pendengar setia Selik Radio. Oke, nggak perlu berlama-lama, saya mulai aja ya ceritanya. Pada suatu hari, tinggallah suami istri dan satu orang anak laki-lakinya di sebuah rumah kecil di desa pinggiran sungai yang lumayan jauh dari pusat kota. Kedua suami istri tersebut bekerja sebagai pemulung sampah plastik. Namun terkadang sang ibu mengolah beberapa sampah untuk dijadikan barang daur ulang yang kelak dapat dijual dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Penghasilan mereka perharinya sekitar Rp80.000 jika setiap hari bekerja dari terbit hingga tenggelam matahari. Bapak Wono selaku suami dan juga ayah dari keluarga tersebut harus menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya sekolah anaknya Rahmat, belanja kebutuhan sehari-hari istrinya Sitem, biaya listrik, dan kebutuhan hidup lainnya. Walau dengan hidup yang serba pas-pasan, mereka hidup bahagia dan selalu bersyukur. Bahkan setiap hari, Bapak Wono selalu bersedekah kepada pengemis dan tidak segan menolong tetangganya yang kesusahan. Hingga suatu hari, Bapak Wono dan Ibu Sitem pergi memulung ke sebuah TPS di desa seberang. Sebab sampah plastik di desa mereka tidak cukup untuk setoran perharinya. Mereka pun meninggalkan rumah mereka dan anaknya Rahmat yang saat itu belum pulang sekolah. Setibanya di TPS, mereka pun mengambil sampah-sampah plastik satu persatu menggunakan kayu pengait. Kemudian, pandangan Bapak Wono tertuju pada sebuah kotak yang tertutup rapi oleh tali berwarna merah. Bapak Wono pun penasaran dengan isi kotak tersebut. Kemudian bertekad untuk membukanya. Ia pun memanggil istrinya Sitem untuk menyaksikannya membuka kotak yang baru saja ia temukan. Setelah dibuka, Bapak Wono terkejut sekali ketika melihat seorang mayat bayi yang telah pucat dan kaku di kotak tersebut dengan bau yang sangat menyengat. Mereka pun ketakutan dan lekas menutup kembali kotak tersebut dan bergegas melapor ke kepala desa. Sesampainya di rumah kepala desa, semua penghuni rumah kepala desa menggunakan masker dan memandang Bapak Wono dan Ibu Sitem dengan sinis. Sepasang suami istri tersebut terheran-heran. Dan tak lama kemudian, Bapak Joko selaku kepala desa pun keluar dan menyapa Bapak Wono dan Ibu Sitem dengan ramah, namun menggunakan masker dan sarung tangan. Tanpa basa-basi, Bapak Wono pun menceritakan apa yang telah ia lihat di TPS tadi. Kemudian, sekejap setelah Bapak Wono bercerita bahwa ia telah membuka isi kotak tersebut, raut muka Bapak Joko pun berubah sambil bergerak menjauh dari sepasang suami istri tersebut. Bapak Wono pun terheran dengan sikap dari Bapak Joko dan beberapa orang yang ternyata juga ikut mendengarkan cerita Bapak Wono.
pakaian yang compang-camping dan wajah yang terlihat lelah. Bapak Joko pun tak tega jika harus merahasiakan kebenaran kepada sepasang suami istri tersebut. Hingga akhirnya kepala desa menceritakan apa yang sebenarnya mereka lihat. Ternyata desa tersebut sejak 2 hari yang lalu dilanda penyakit menular yang konon katanya disebabkan karena kutukan salah seorang warga desa yang melanggar perjanjiannya dengan makhluk gaib. Satu persatu warga desa meninggal dikarenakan penyakit tersebut. Mendengar berbagai laporan dari warganya, Pak Joko selaku kepala desa dengan segera menutup segala akses masuk ke desa untuk mencegah penularan penyakit itu. Namun, tanpa disangka, masih ada akses jalur masuk yang belum ditutup dan merupakan jalur pintas antar desa yang memang jarang ada yang lewat di jalur tersebut. Mayat bayi yang sepasang suami istri tersebut temukan merupakan bayi salah seorang warga yang telah diketahui melakukan perjanjian dengan makhluk gaib yang meninggal 1 hari setelah kematian kedua orang tuanya. Tidak ada yang berani mendekati rumahnya, kecuali 1 orang warga yang telah tertular dan membuang bayi tersebut ke tempat sampah dikarenakan perasaan kesal dan dendam. Tidak ada yang berani melihat atau mencegah perbuatan warga tersebut dikarenakan takut tertular. Mendengar penjelasan dari kepala desa, seketika perasaan tidak percaya dan takut menyelimuti Bapak Wono dan Ibu Sitem. Kepala desa pun kembali menjelaskan bahwa mereka dapat dipastikan telah tertular oleh penyakit itu. Air mata Ibu Sitem dan Bapak Wono pun tak mampu lagi terbendung mengingat anaknya yang berusia 12 tahun itu ia tinggalkan sendirian di rumah. Namun, kepala desa memberikan saran kepada Bapak Wono dan Ibu Sitem untuk tidak pulang ke rumahnya dulu untuk beberapa hari demi mencegah penyebaran penyakit sampai petugas kesehatan datang dan pengobatan massal dilakukan di desa mereka. Dengan berat hati pun, sepasang suami istri tersebut tinggal beberapa hari di rumah kepala desa dengan keterbatasan tempat tinggal dan makanan. Sementara Bapak Joko menghubungi kepala desa mereka, yaitu Bapak Aryo, untuk memberitakan mengenai musibah di desanya, agar tidak terjadi akses antar desa mereka, dan memberitakan kondisi Bapak Wono dan Ibu Sitem kepada anaknya. Hari kemudian gelap. Rahmat pun terbangun dari tidurnya sehabis pulang sekolah tadi sore. Dan kemudian melihat kedua orang tuanya yang masih belum pulang. Ia pun pergi keluar dan melihat tidak ada sandal jepit ataupun bakul sampah di depan rumahnya. Tiba-tiba datanglah Bapak Aryo selaku kepala desa dan menceritakan kepada Rahmat bahwa orang tuanya ada urusan di desa seberang dan harus menginap beberapa hari. Mendengar berita tersebut, Rahmat terkejut dan sedih dikarenakan harus tinggal sendirian di rumah. Namun, kepala desa dengan senang hati mengajak Rahmat untuk tinggal sementara di rumahnya. Hari demi hari pun berlalu. 3 hari sudah lamanya, Rahmat tak kunjung mendapat kabar mengenai ayah dan ibunya.
Ia pun bertanya kepada Pak Aryo mengenai keadaan orang tuanya. Namun, selalu tak ada jawaban pasti dari Pak Aryo. Rahmat mencoba untuk membohongi pikirannya sendiri dengan menganggap bahwa orang tuanya sedang baik-baik saja. Tapi, suatu malam, ia mendengar kebenaran yang menyakitkan ketika ia hendak pergi ke kamar kepala desa untuk mengantarkan secangkir teh panas. Terlihat jelas kepala desa Pak Aryo yang sedang menerima panggilan telepon sangat terkejut dan mengulang pembicaraannya bahwa kedua orang tua Rahmat telah tiada. Seketika tangan Rahmat gemetaran, jantungnya berdegup kencang, dan seluruh badannya lemas mendengar berita duka yang tak pernah ia bayangkan. Segelas teh hangat yang ia bawa pun terjatuh pecah terburai ke lantai. Seketika Pak Aryo langsung keluar kamar dan mendapati pecahan gelas tepat di depan pintu kamarnya, dan melihat pintu depan rumahnya terbuka. Ia langsung menyuruh istri dan anak laki-lakinya untuk mencari Rahmat yang telah lari entah kemana, meninggalkan rumahnya. Kemanakah perginya Rahmat di tengah kesedihannya itu? Nanti akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih buat Sobat Selik Radio yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan mengenai kelanjutan cerita ini. Oke, sampai jumpa di episode 2 Sobat Selik. Terima kasih.